Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, di mana gerombolan teroris atau tersangka klaster kedua beserta dengan kuasa hukumnya mungkin ya saking takutnya mereka masuk bui, mereka malah sowan ke Rizik Syihab bersama dengan para tersangka klaster pertama dan juga gerombolan pembenci Pak Jokowi. Waduh, kira-kira mereka ngomongin apa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu penasihat ahli Kapolri, Bapak Ito Sumardi, yang juga sekaligus mantan Kabareskrim Polri, memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua mengenai seperti apa sih pembuktian kasus ijazah Pak Jokowi yang ternyata sangat mudah dan gampang. Dan sepertinya gerombolan teroris tidak akan lepas dari jerat hukum, makanya mereka menempuh jalan apa saja agar kasus ini tidak sampai pengadilan. Waduh, luar biasa ya. Dan lagi nih, ada Tifa ketika kemarin dia menjadi ahli di sidang CLS di Pengadilan Solo Surakarta. Dia mengeluarkan jurus terakhirnya, jurus andalannya teman-teman. Tahu nggak kalian apa itu? Jurus Beyond Thinking. Waduh. Dan ini dia gunakan ketika duduk sebagai ahli dan dicecar habis-habisan oleh kuasa hukum dari UGM. Dan ini seru banget teman-teman. Kalian harus nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, sowan ya kan. Sowan ke Rizik Syihab. Ada Said Didu. Oke, siapa itu? Ini mantan ketua TPU juga kayaknya. Rizal Padilla yang dipecat, Egy Sujana. Roy Suryo, ya tersangka klaster pertama. Repli Harun. Ngomongin apa kira-kira mereka ya? Apakah minta suaka perlindungan dari Rizik Syihab? Waduh, luar biasa. Atau curhat mengenai TPUA. Kemudian identik pada saat itu diuji bersama-sama dengan orang-orang yang saat itu bersamaan lulusnya dengan Pak Jokowi. Diperkuat lagi keterangan saksi tentunya dari yang mengeluarkan ijazah. Karena secara logika Mbak Tasya ya, kalau Mbak Tasya punya ijazah dikeluarkan oleh Universitas A, orang mengatakan ijazahnya Mbak Tasya itu palsu. Yang bertanggung jawab siapa kira-kira? Yang mengeluarkan ijazah itu kan. Si universitas itu tuntut dulu dia. Dan harusnya kalau memang dikatakan ijazah Mbak Tasya palsu, maka si universitas yang mengeluarkan itu melaporkan. Sehingga akan dilakukan penyelidikan apakah memang ijazah itu betul-betul dikeluarkan oleh universitas itu ataukah tidak. Kalau tidak ya jelas palsu. Oke, ini menarik ya Pak Ito. Iya. Anda mengatakan bahwa seharusnya yang dirugikan ini universitasnya. Iya. Padahal sampai saat ini tidak ada laporan tentang UGM atau UGM melaporkan merasa dirugikan tentang narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan selama ini lucu ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya mengatakan skripsinya nggak ada, habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu ya. Nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya, yang membuat ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Itu yang terjadi saat ini Mbak ya. Apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga. Ya bisa saja ya, karena ada kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel, Pak. Katakan seperti Pak Arianto ya. Waduh, Mas Wapres Gibran berbor sama bocil-bocil ya kan? Wah, luar biasa. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Keren banget loh. Luar biasa Mas Wapres. Sholat di Masjid Ganggang ya kan? Nah, Yang cinta pada nabinya pasti
Ini mah gurunya Pak Jokowi nih kalau seperti ini nih. Itu mengambilnya dari mana? Apakah dari fax itu sudah menyediakan atau saudara ini mengambil dari apa namanya website official atau dari Gini ya. Satu, saya izin Yang Mulia menjawab dengan dua analogi. Ya. Satu tuh saya buat analoginya begini, Mas. Saya mau masak capcay. Saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Ini ilmu beyond thinking ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Paham ya? Paham kan? Teknologi aplikatif ya, itu seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu ngerti ya? Sudah bisa menangkap analoginya ya? Sudah paham kan? Kemudian saya Beyond thinking. itu berarti data-data itu saudara ahli tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi mengcompile seperti itu, tinggal tadi yang saudara analogi. Saudara ahli tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi mengcompile seperti itu, tinggal tadi yang saudara analogikan sebagai apa, kalau saus tiram itu sudah tersedia. Gini, semudah penjual bakso menjual baksonya. Semudah penjual Tukang bakso. bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Dia cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa. Apa sih? Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi apa sih? Ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang kedua adalah orang ini? Saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo, itu dokter cari sendiri, nggak perlu Mas. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita Mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Oh, iya. Jadi keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Kalau menurut Refli Harun, dia tuh pengen memindahkan gawang yang sudah bergeser katanya. Iya. Aslinya itu adalah isunya itu soal ijazah ini asli atau enggak. Ya. Kok sekarang dilarikan ke soal pencemaran nama baik gitu. Itu kan lucu. Lucunya begini. Sejak awal kan Pak Jokowi tidak melaporkan soal ijazah. Ketika dia datang ke polisi, dia bilang bahwa saya dicemarkan nama baik saya. Jadi sejak awal persoalannya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah. Yes. Dan sebetulnya ketika kemudian mulai terungkap bahwa itu asli ya, masyarakat tuh sudah bilang, saya dan beberapa teman sudah bilang sama Roy Suryo, sudahlah hentikan aja. Ini toh yang Anda teliti itu ternyata adalah sebuah fotokopi ijazah yang disebarkan oleh teman saya juga di PSI kan, Dian Sandi kan. Betul. Kan dia nggak mau. Sebenarnya udah terbuka tuh kemungkinan bagi dia untuk waktu itu untuk berhenti dan narik, damai. Ya tentu aja kita akan bilang ya minta maaf lah gitu kan. Tapi kan dia nggak mau. Jadi sejak awal sebetulnya topiknya atau apa namanya, bukan topik apa, isunya, pokok persoalannya adalah Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tifa itu memfitnah, mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Jadi isu ijazah palsu datangnya belakangan dong. Betul. Yang pertama adalah pencemaran nama baiknya. Agar kemudian itu dikatakan agar pencemaran nama baik ini memang terbukti adalah sebuah fitnah, harus jelas mana ijazah asli, mana ijazahnya untuk bisa dibuktikan apakah yang dikatakan oleh Roy Suryo itu salah. Karena Roy itu terus-menerus mengatakan bahwa dia yakin. Dia mengatakan bahwa 99,9% itu adalah ijazah palsu kan? Kan untuk pengadilan bisa membuktikan itu asli atau palsu, kan harus lihat mana
yang asli itu, ya. Tanyanya ya ke UGM, tanyanya mungkin ke KPU atau segala macam. Ya. Dan jawabannya sudah jelas dari Dan UGM. jawabannya sudah jelas. Dan kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, Enak kali ujaran dikecualikan, kebencian, ya kan? kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu Kriminalisasi. 1, kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismond dan Dr. Tifa itu Kok masuk gitu gambarnya, kan? ketiganya. Beliau adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai bukunya. Dan mereka juga aktivis. Aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Aktivis nah, apa? Itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi walaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata bukan secara pidana. Karena pidana aja biar masuk kami buaya, sampaikan kan? tadi kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Bebas Dengan memfitnah adanya kali. pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Aduh, efek ketakutan ya, makanya jangan asal ngomong gitu ya kan. Peneliti apaan emang? Sebelumnya nih mereka ini pernah meneliti, akademisi apa? Aduh, saya tuh makin bingung ya lihat langkah-langkah hukum orang ini. Saya lebih respect sekarang sama Kosinudin yang berani gitu kan, tangguh gitu. Enggak mencela gitu ya kan. Ini saya perlu sampaikan di sini. Apalagi? Sudah ada selentingan dari orang-orang yang tidak percaya lagi Prabowo. Menyatakan, bagaimana kalau kita pakai taktis aja dulu? Apa? Dia bilang begini. Kita pura-pura bergabung sama geng Solo, oligarki Parcok. Ngeri kali. Setelah itu, kita tinggal kudeta lagi. Kudeta militer. Ya. Nah, saya bilang, wah, ngeri. Ngeri. Agak ngeri. Kenapa? Agak ngeri. Ini kendaraan besar loh, soal oligarki Parcok nih. Uangnya banyak, kekuasaan masih dipegang, apa segala, apa tuh? Ini bisa goyang. Dan ini saya was-was sekali dengan opini itu. Saya sampai karena militer Indonesia juga belum pernah melakukan kudeta sama sekali. Kalau kudeta sementara, hanya militer yang bisa dipercaya kan? Dan saya tanya, enggak lah. Saya bilang, militer itu kompak. Hanya mereka, enggak juga. Udah kayak begitu. Jadi, ini Pak Prabowo harus paham bahwa kalau ini terjadi, nah, ini ekonomi, ini kehidupan makin susah. Ini ada opini Prabowo begini, harus maka paham bisa katanya terjadi. macam Karena paling dimanfaatkan pintar oleh orang ini. Geng Solo oligarki Parcok. Ini saya bilang, ini Budi sudah bergerak. Nanti menggunakan balas, Bapak balas Budi membalas. Nggak jelas emang. Salah satu hal yang menyebabkan korupsi itu menjamur di Indonesia adalah karena orang tidak takut melakukan korupsi. Kalaupun dia tertangkap, taruhlah dia ditangkap 5 tahun, tapi uang rakyat yang dia sudah rampas itu puluhan miliar rupiah misalnya, ya nggak apa-apa. Dihukum cuma berapa tahun? Taruh 5 tahun, taruh 7 tahun. Itu kan koruptor Indonesia. Jangan bayangkan nih penjara itu kayak penjara preman gitu yang penuh atau satu kamar 20 orang. 20 orang. Itu bahkan nggak usah 20 orang lah. 5 orang aja gitu. Tapi kondisinya kumuh dan segala macam. Enggak. Korupsinya, ruang penjaranya para koruptor itu ada TV-nya, ada kan beberapa kali terbukti kan ketika disidak ketahuan ada AC, televisi. Iya, waktu Najwa Shihab yang terkenal ya. Katanya Pak Jokowi yang melemahkan KPK. Dan katanya semua kemauan presiden kala itu
Tapi faktanya justru kebalikannya. Tahun 2015, Pak Jokowi secara terbuka bilang tidak ingin merevisi Undang-Undang KPK. Tapi tekanannya justru datang dari DPR. Bahkan dari partai yang dulu mengusung beliau, yang beliau dulu masih kadernya. Apa tuh? Bayangin posisinya. Presiden nggak mau, tapi DPR dan partai politik terus berjalan untuk merevisi Undang-Undang KPK yang diduga melemahkan KPK seperti sekarang. Ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi ini adalah realitas politik yang harus diterima. Dan tahun 2026 ini, Pak Jokowi bilang, kembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelumnya. Paten, Pak. Pak Jokowi nggak ada niat sedikit pun untuk melemahkan KPK. Tapi banyak yang kepanasan, ya kan? KPK kuat seperti sebagaimana seharusnya. Kadang memang gitu. Semuanya selalu terlihat keputusan presiden. Padahal ada tarik-menarik politik yang terjadi di lingkaran sekitar presiden. Termasuk di Pak Jokowi. Dan sejarah selalu mencatat siapa yang sebenarnya mendorong dan siapa yang sebenarnya menahan revisi Undang-Undang KPK. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pertemuan Rizik Syihab dengan teroris? Tadi jelas sekali muka dari Roy Suryo, dan di sana ada Refli Harun juga, ada Said Didu, ada Rizal Padilla, ada pokoknya orang-orang TPUA yang dipecat. Dan konon kabarnya sih itu ada diskusi mengenai TPUA juga. Tapi saya curiga apakah Roy Suryo CS ini juga meminta dan memohon kepada Rizik Syihab dan mungkin melalui jaringan-jaringan politiknya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena kan informasi dari Dian Sandi kemarin ketika dia diperiksa di Polda Metro Jaya, kabarnya teroris ini sedang berusaha untuk bertemu dengan Presiden. Tapi sampai sekarang sulit untuk ditemui ya. Ya gimana? Presiden sibuk bekerja, Presiden tidak mau ngurusin soal-soal ijazah ini, Presiden sibuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, Presiden sibuk memajukan bangsa ini, kalian malah sibuk ngurusin ijazah. Mana Presiden mau ketemu kalian? Nggak ada manfaatnya gitu ya kan. Paling ujung-ujungnya minta dibebaskan, minta kasus dihentikan, minta nggak dikriminalisasi, ya paling gitu-gitu aja. Dan ya nggak ada positifnya lah kalau Presiden ketemu kalian. Bahkan mungkin citra Presiden bisa menurun gitu kalau ketemu kalian. Makanya udahlah. Dan selain itu teman-teman, gimana menurut kalian tentang Mas Wapres Gibran yang belusukan selama Ramadan ini, sholat tarawih di gang-gang masjid? Ini luar biasa. Beliau seakan-akan tidak ada jarak dengan masyarakat ya. Dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi, walaupun Pak Jokowi tidak selincah Mas Wapres Gibran sholat di dalam gang-gang, tapi ya Pak Jokowi dekat dengan rakyat tanpa jarak. Nah inilah mungkin ya salah satu konsultan politik Mas Gibran itu, atau gurunya ya bapaknya sendiri, Bapak Jokowi teman-teman. Dan kita lihat tadi Mas Gibran berbaur sama bocil-bocil, berbaur sama warga, diskusi dan lain sebagainya, belanja masalah. Ini kan luar biasa, pemimpin masa depan yang sangat luar biasa teman-teman. Dan tadi Pak Ito Sumardi juga sudah menjelaskan seperti apa proses pembuktian mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, siapa yang paling bertanggung jawab, bagaimana cara membuktikannya, seperti apa mekanismenya, seperti apa langkah-langkahnya, sudah sangat gamblang dijelaskan. Dan ini ya sepertinya teroris ini nggak bisa lepas lagi dari jerat hukum gitu ya kan. Makanya mereka sadar, nah sekarang menempuh jalur segala medan agar mereka bisa bebas teman-teman, bisa tidak dijerat dengan pasal-pasal yang sangat besar itu, 12 tahun penjara, denda 12 miliar, ada juga yang residipis, ada juga yang dilaporkan mengenai ijazah, ada juga Roy Suryo dilaporkan oleh Egy Sujana, banyak sekali laporan yang mengepung mereka ini. Makanya ya kita lihat sajalah nanti. Dan tadi Tifah dengan ilmu beyond thinkingnya menjadi ahli. Ya saya nggak tahu lagi teman-teman harus ngomong apa sama orang-orang ini. Silahkan Anda komen di bawah bagaimana tanggapan Anda mengenai video yang kita reaction dan juga mengenai gerombolan teroris. Silahkan komen, utarakan saja unek-unek dan isi hati kalian. Nanti kita ya mungkin sedikit diskusi di bawah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.